Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai kuliah kita pengantar teori relativitas khusus. Fisika adalah ilmu yang berupaya secara ilmiah menelaah gejala alam mulai dari skala mikro, itu partikel elementer, hingga skala makro, jagat raya, serta mulai dari kelajuan rendah hingga kelajuan maksimum. Teori relativitas merupakan salah satu tulang punggung fisika modern. Sumbangannya terutama dalam bentuk penataan dan pelurusan konsep-konsep dasar dalam fisika, khususnya yang berkaitan dengan ruang waktu, momentum energi sebagai aspek kinematika semua gejala alam, yang selanjutnya mengangkat cahaya sebagai pembawa isyarat berkelajuan maksimum. Sumbangan teori relativitas dalam hal ini adalah teori relativitas khusus adalah mampu menampilkan persamaan Maxwell yang merupakan persamaan dasar dalam elektrodinamika dalam bentuk yang kovarian. Artinya persamaannya ini bentuknya tetap tidak bergantung pada referensi pengamat, tidak bergantung kepada rangka acuan inersial apapun. Jadi dia berlaku untuk semua kerangka acuan inersial. Konsekuensi teori relativitas khusus adalah kelajuan elektromagnet dalam ruang vakum sama dengan C. Jadi konsekuensi dari teori relativitas khusus adalah kelajuan gelombang elektromagnet dalam ruang vakum sama dengan C, yaitu laju cahaya di ruang hampa. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa dalam elektromagnetik tidak ada kerangka yang istimewa. Semua kerangka mempunyai derajat yang sama dalam elektromagnetik. Dalam kerangka inersial, kelajuan cahaya sama dengan C, atau dengan kata lain, C merupakan suatu besaran yang invarian. Nah, ini invarian artinya nilainya tidak bergantung pada kerangka inersia apapun. Nilainya sama menurut semua kerangka inersia yang ada. Jadi, kelajuan cahaya itu tetap, baik menurut orang yang sedang diam, atau menurut kerangka yang sedang diam, atau menurut pengamat yang berada dalam kerangka yang sedang bergerak searah dengan kecepatan cahaya, maupun menurut pengamat yang sedang bergerak ke belakang, berlawanan dengan arah gerak cahaya. Begitu juga kecepatan cahaya bernilai tetap, baik sumbernya diam maupun sumbernya bergerak. Artinya tidak bergantung pula pada sumber dari cahaya itu. Nah, hal itu mengandung arti bahwa bagi cahaya, semua pengamat itu diam. Bagi cahaya, semua pengamat itu diam. Yang lebih ekstrim lagi, jika ada dua foton cahaya, misalnya foton cahaya A dan foton cahaya B bergerak bersamaan, maka menurut foton cahaya A, foton B itu diam. Karena menurut foton B, kecepatan cahaya A adalah 3 kali 10 pangkat 8 atau C. Padahal foton B juga bergerak dengan kecepatan yang sama dengan foton A. Tapi foton B tetap merasa bahwa foton A bergerak dengan kecepatan C, tidak 0. Hal yang sama sebaliknya berlaku. Bagi foton B, foton A itu diam. Artinya, foton A melihat foton B bergerak dengan kecepatan C. Padahal seharusnya menurut foton A, karena dia juga bergerak dengan kecepatan C, maka seharusnya kalau menggunakan logika penjumlahan gerak relatif, maka harusnya kecepatan foton B menurut A adalah 0. Tapi ternyata foton A melihat foton B bergerak dengan kecepatan C. Nah, ini yang unik. Jadi, bagi setiap foton atau bagi setiap cahaya, pengamat di luar dirinya adalah diam. Nah, hal ini hanya bisa dipahami dalam konteks ruang waktu. Ada 3 azas yang melandasi teori relativitas khusus, yaitu azas Knol atau azas perpadanan atau korespondensi. Yaitu untuk setiap gerakan berkelajuan rendah atau momentum rendah, konsep-konsep dan hukum-hukum relativistik yang muncul harus sesuai dengan konsep-konsep yang telah ada dalam teori Newton. Artinya, perumusan
hukum-hukum relativitas untuk kelajuan rendah tidak melanggar hukum-hukum Newton. Asas pertama, semua hukum alam bersifat tetap bentuknya atau kovarian terhadap perpindahan peninjauan dari kerangka inersial satu menuju kerangka inersial yang lain. Artinya, semua hukum alam tidak bergantung kepada kerangka inersia. Artinya, hukum alam itu ya tetap nilainya tidak bergantung kepada siapa pengamatnya. Asas kedua, laju maksimal yang dapat dimiliki oleh isyarat, itu cahaya, tidak bergantung atau invarian dari kerangka acuan inersial yang digunakan. Jadi, seperti tadi, laju cahaya itu bernilai tetap, siapapun pengamatnya. Asalkan pengamat itu berada dalam kerangka inersial, tidak kerangka yang dipercepat. Nilai kelajuan maksimal C ini merupakan salah satu tatapan alam yang sangat penting dalam fisika dan memegang peranan utama dalam penelusuran konsep ruang waktu serta momentum energi. Nilainya sebagaimana ditetapkan oleh Badan Umum Internasional mengenai berat dan ukuran adalah C sama dengan 299792458 meter per sekon atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk menelusuri kaedah transformasi antara besaran-besaran fisis menggunakan transformasi Lorentz dari kerangka inersia yang satu K menuju kerangka inersia yang lain atau K bar yang bergerak dengan kecepatan konstan V terhadap K. Pendekatan pertama yang digunakan bersifat konvensional, yaitu dengan memilih ruang dan waktu sebagai variabel awal yang digunakan dalam perumusan kaedah transformasi Lorentz. Dengan pendekatan ini, kaedah transformasi untuk besaran momentum dan energi baru ditelusuri kemudian. Jadi, sini ruang waktu adalah variabel awal untuk menelusuri energi dan momentum. Pendekatan kedua bersifat pendekatan energetika, yaitu dengan memilih energi momentum sebagai variabel awal, yang selanjutnya transformasi untuk besaran ruang dan waktu baru ditampilkan kemudian. Jadi yang pendekatan kedua bersifat terbalik. Justru yang menjadi variabel awal adalah energi momentum yang digunakan untuk menelusuri besaran ruang dan waktu. Pendekatan ini tampil lebih ringkas dan lebih sesuai apabila diterapkan dalam proses mikroskopik pada zarah elementer. Mengingat rata-rata pada proses samburan dan spektroskopi biasanya melibatkan besaran momentum dan energi. Berikut ini akan dijabarkan perumusan kaedah transformasi Lorentz melalui pendekatan energetika, itu momentum energi, mengacu pada Muslim 1997. Pendekatan energetika dan penjabaran kaedah transformasi Lorentz. Menurut azas korespondensi, perumusan hukum Newton kedua yang berbentuk F sama dengan dP dt dan dE sama dengan F dot dr yang sama dengan dW dapat berlaku dalam energetika relativistik untuk momentum dan energi relativistik. Jadi ini klasik, perumusan hukum Newton dalam energetika klasik itu dapat pula berlaku untuk energetika relativistik, yaitu untuk momentum dan energi relativistik dengan modifikasi definisi bagi momentum P. Dalam hal ini, F adalah garis luar yang melakukan kerja dW pada zarah dalam selang waktu dt dengan akibat terjadinya perubahan momentum sebesar dp dan energi sebesar dE sewaktu zarah tersebut melakukan pergeseran sejauh dr. Perubahan tenaga tersebut dapat dituliskan sebagai dE sama dengan F dot dr, itu F-nya adalah dp dt, F dp dt dot dr. Nah ini karena dt skalar bisa kita pindah ke dr. Ini sama dengan dp dot dr dt. Nah, sama dengan v dot dp. Jadi dE yang berasal dari F dot dr dengan F adalah dp dt, maka bisa ditulis dp dt dot dr atau bisa juga ditulis dalam bentuk dp dot dr dt sama dengan v dot dp. Jadi kita peroleh dE sama dengan v dot dp. Pada saat zarah dalam keadaan rehat atau istirahat atau diam, vektor V sama dengan 0.
energi zarah bernilai E0 yang dinamakan dengan energi rehat atau energi diam. Selanjutnya, jika zarah bergerak, yaitu V tidak sama dengan 0, energi zarah tersebut akan bertambah dengan energi kinetik sebesar EK, menjadi energi total E yang dirumuskan sebagai E sama dengan E0 ditambah EK. Jika zarah tersebut bergerak lurus, maka vektor V sejajar dengan vektor momentum P. Sehingga dari dE sama dengan V dot dP, seperti bahasan kita sebelumnya, kita dapatkan V dP cos 0, karena dia bergerak lurus. Artinya cos 0 sama dengan 1, kita dapatkan dE sama dengan V dP, nilai besarnya. dE sama dengan V dP, skalar. Untuk foton dengan V sama dengan C konstan dan invarian asas kedua teori relativitas, maka diperoleh energi foton sebesar E sama dengan integral dE. Tentu karena dE sama dengan VDP sama dengan VDP sama dengan V sama dengan C, berarti dE sama dengan C dP, kemudian C konstan, berarti bisa dikeluarkan dari integral, kita dapatkan E sama dengan C integral dP. Nah, itu berarti C kali P atau PC ditambah konstanta integrasi. Konstanta integral ini bisa kita peroleh melalui syarat batas atau nilai awal. Nah, kita menggunakan nilai awal bahwa foton yang kecepatannya 0 itu adalah 0. Artinya tidak ada foton yang memiliki kecepatan yang sama dengan 0. Sehingga ketika kecepatan sama dengan 0, maka I-nya sama dengan 0, karena tidak ada. Ya kan? Artinya konstan kita tentu bernilai 0. Jadi kita dapatkan E sama dengan P kali C, atau dalam bentuk tulisan lain, E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat, untuk V sama dengan C. Sekarang untuk bisa lanjut pembahasan tentang P kuadrat, kita lihat dulu sebuah metode matematik yang kita tulis sebagai deret Taylor. Kalau kita punya fungsi sebarang fx, fungsi fx ini bisa kita uraikan menjadi deret Taylor di sekitar nilai fx, di sekitar nilai x pada daerah A tertentu. Bentuk deret Taylornya adalah bahwa fx bisa diungkapkan dalam bentuk fx sama dengan A0 tambah A1 dikali x dikurang A, tambah A2 kali x dikurang A kuadrat, tambah A3 kali x kurang A pangkat 3, dan seterusnya. Di mana A1, A2, A3, dan seterusnya adalah parameter yang dicari agar deret sama dengan fx. Jadi nilai ini sebelah kanan ini akan sama dengan fx kalau A0, A1, A2, dan seterusnya itu diketahui. Nah, untuk x sama dengan E dan A sama dengan E0, dengan FE sama dengan P kuadrat dan EK sama dengan E dikurang E0, maka P kuadrat sama dengan FE sama dengan A0 tambah A1 E dikurang E0, diganti X dengan ini 0, ditambah A2 kali E dikurang E0 kuadrat, ditambah A3 kali E dikurang E0 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, karena masing-masing E dikurang E0 sama dengan EK, maka P kuadrat itu sama dengan A0 tambah A1 EK tambah A2 EK kuadrat tambah A3 EK pangkat 3, dan seterusnya. Pada sisi lain kita tahu bahwa P kuadrat itu sama dengan E kuadrat per C kuadrat, seperti yang ini. Ya kan? Jadi kita dapatkan P kuadrat atau sama dengan E kuadrat per C kuadrat sama dengan A0 tambah A1 EK tambah A2 EK kuadrat tambah A3 EK pangkat 3 tambah dan seterusnya. Setelah kita lihat bahwa P kuadrat bisa diuraikan dalam suatu deret Taylor, yaitu P kuadrat sama dengan E kuadrat per C kuadrat sama dengan A0 tambah A1 EK tambah A2 EK kuadrat, dan seterusnya. Ini dengan EK itu adalah E dikurang E0. EK kita adalah E dikurang E0. Nah, untuk partikel yang diam atau zarah rehat, V sama dengan 0. Nah, nilai P maupun nilai EK itu akan sama dengan 0.
Sehingga otomatis ini 0, ini semua 0. Nah, berarti A0 harus 0, ya kan? Karena ini 0, ini juga 0, maka A0 adalah sama dengan 0. Untuk partikel yang sedang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, nah EK itu tinggi dan E jauh lebih besar dibanding E0. Dengan E0 dapat kita abaikan. Karena sangat tinggi sekali, maka selisih ini dengan ini sangat tinggi jadinya. Artinya apa? E-nya yang tinggi dibanding E0. Ya kan? E0 kan adalah partikel diam. Jadi ketika E-nya membesar, EK besar. Ketika E-nya sama dengan E0, artinya partikel dalam keadaan diam, maka EK sama dengan 0. Jadi konsekuensi EK tinggi atau partikel bergerak dengan kecepatan tinggi, itu berarti partikel itu memiliki energi E total yang tinggi sekali dibanding E0-nya. Nah, dengan demikian, EK dekat dengan E. Nah, demikian pula, untuk EK yang sangat tinggi, itu EK kuadrat jauh lebih besar dibanding EK-nya. Kelipat EK kuadrat tentu jauh lebih besar dibanding EK kalau EK-nya sangat tinggi. Dengan demikian, suku yang EK ini bisa diabaikan dibanding EK kuadrat. Jadi dengan demikian, P kuadrat kita itu nantinya hanya mengandung suku EK kuadrat ke atas. EK kuadrat, EK pangkat 3, dan sebagainya. Karena EK pangkat 1 itu bisa diabaikan. Tapi bahwa karena EK sebanding dengan E kuadrat untuk suku yang sangat tinggi, maka ini juga sama dengan E kuadrat. Ini sebanding dengan E pangkat 3. Padahal fungsi kita hanyalah E kuadrat. Berarti suku yang lebih besar dibanding E kuadrat itu harusnya sama dengan 0. Agar suku ini dan suku-suku yang lain sama dengan 0, maka A pangkat 3 itu sama dengan 0. Agar suku ini hilang. Itu juga dengan A4, A5, dan seterusnya. Jadi yang eksis adalah hanya sampai pada suku A0, A1 EK, tambah A2 EK kuadrat. Berdasarkan syarat-syarat batas tadi. Jadi efek penggunaan syarat batas itu adalah bahwa suku yang eksis hanya sampai EK kuadrat. Suku yang ini itu bisa diabaikan karena 3 dan seterusnya harus 0, maka yang ada hanyalah suku A0, A1 EK tambah A2 EK kuadrat. Nah, sementara kita sudah tahu bahwa A0 itu sama dengan 0, berarti yang tersisa hanyalah A1 EK tambah A2 EK kuadrat. Selanjutnya, sesuai dengan kenyataan tadi bahwa EK kuadrat jauh lebih besar dibanding EK, otomatis suku ini jauh lebih kecil dibanding suku ini. Sehingga untuk energi besar, suku ini kita abaikan, dan suku ini sudah 0, berarti P kuadrat sama dengan A2 E kuadrat. Jadi, P kuadrat kita yang sama dengan E kuadrat C kuadrat, itu sama dengan A2 E kuadrat. Ingat ini sama dengan 0 ya, diabaikan. E kuadrat per C kuadrat sama dengan A2 E kuadrat. Otomatis A2 kita adalah 1 per C kuadrat. Ya kan? Jadi di sini ada E kuadrat per C kuadrat, di sini tinggal A2 E kuadrat. Sehingga 1 per C kuadrat sama dengan A2 atau A2 sama dengan 1 per C kuadrat. Jadi A0 sudah kita peroleh, A2 sudah kita peroleh. Sehingga yang belum kita peroleh adalah A1 yang itu yang akan kita cari menggunakan langkah-langkah berikutnya. A1 untuk perilaku partikel yang bergerak dengan kecepatan rendah. Kecepatan 0 diambil oleh A0 yang sama dengan 0. Kecepatan tinggi sudah dinyatakan dalam bentuk A2 sama dengan 1 per C kuadrat. Jadi antara 0 dengan tinggi tentu kecepatan rendah itu yang akan mengungkapkan nilai A1. Jadi, untuk sembarang daerah kelajuan atau energi kinetik, berlaku kaitan dispersi untuk daerah bebas yang berbentuk P kuadrat sama dengan P dot P sama dengan A1 EK tambah EK kuadrat per C kuadrat untuk daerah V besar dari 0
kecil dari C. Apabila ungkapan di atas diambil turunannya, maksudnya ungkapan yang ini, B kuadrat sama dengan A1 EK tambah EK kuadrat per C kuadrat, dengan mengingat bahwa DEK sama dengan D dari E dikurang E0 itu sama dengan DE karena E0 sama dengan konstan, maka turunan dari ini adalah seperti ini. Itu 2P dP turunan dari P kuadrat, dan turunan dari ini adalah A1 DEK tambah 2 per C kuadrat EK DEK. Dan DEK sama dengan DE. Sehingga hasilnya kalau ini digabung dan dengan DEK sama dengan DE, hasilnya seperti ini. 2P dP sama dengan A1 tambah 2EK per C kuadrat DE. Nah, itu berarti DE-nya sama dengan PdP dibagi setengah A1 tambah EK per C kuadrat per dP. Ya. DE-nya sama dengan ini. Akan dipindahkan ke bawah, ini setengah. Jadi ini sini hilang ini 2 dengan A1 jadi setengah A1. Ini 2 dengan 2 hilang. Kemudian DE sama dengan P.dP dibagi dengan ini. Dibagi dengan ini. Nah, padahal DE itu sama dengan V.dP. Ya, seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, DE sama dengan V.dP. Sehingga ini V.dP. Nah, ini .dp, berarti dp-nya sama dot dengan yang dari sini, itu berarti akan saling menghilangkan, sehingga kita dapatkan di sini tinggal V, ini tinggal P per setengah 1 tambah EK per C kuadrat. Nah, dengan demikian, maka P kita adalah V dikali setengah A1 tambah EK per C kuadrat. Kalau kita pangkat duakan, itu berarti P kuadrat sama dengan V kuadrat, ini dikuadratkan menjadi 1/4 A1 kuadrat tambah A1 EK per C kuadrat tambah EK kuadrat per C pangkat 4. Dan nilai ini harus sama dengan ini. Sama dengan ini. Itu P kuadrat sama dengan A1 EK tambah EK kuadrat per C kuadrat. Kan? Jadi nilai ini harus sama dengan ini. Nah, kita sebelumnya harus mencatat bahwa P kuadrat sama dengan P dot P sama dengan besar P kuadrat. Ini vektor P kuadrat itu sama dengan P dot P. Jadi perkalian titik 2 vektor P itu sama dengan P kuadrat catatannya. Jadi kita punya dua bentuk P kuadrat. Yang satu bentuk seperti ini, yang satu lagi bentuk seperti ini. Sekarang kita olah kedua persamaan ini sebagai berikut. Pertama, P kuadrat sama dengan V kuadrat dikali 1/4 A1 kuadrat tambah A1 EK per C kuadrat tambah EK kuadrat per C pangkat 4. Itu berarti P kuadrat kan sama dengan besar P kuadrat, V kuadrat sama dengan besar V kuadrat. Jadi ini hasilnya P kuadrat V kuadrat dikali ini. Itu yang dari sini. Maka P kuadrat sama dengan V kuadrat dikali ini. Ya kan? Sehingga kalau kita ambil C kuadratnya keluar, kemudian V kuadratnya masuk, maka ini menjadi 1 C kuadrat, ini menjadi 1/4 A1 V kuadrat dikali C kuadrat. Kemudian yang ini menjadi A1 V kuadrat dikali EK, C kuadratnya udah di sini. Kemudian ini menjadi V kuadrat EK kuadrat per C kuadrat. Masih tersisa C kuadrat karena C kuadrat dikeluarkan. Kemudian kita kalikan ke sini, hasilnya adalah P kuadrat C kuadrat sama dengan 1/4 A1 V kuadrat C kuadrat, itu yang ini, tambah A1 V kuadrat EK, tambah V kuadrat EK kuadrat per C kuadrat. Nah, di sisi lain, P kuadrat itu adalah A1 EK tambah EK kuadrat per C kuadrat. Itu yang ini, kan?
V kuadrat sama dengan A1 Eka tambah Eka kuadrat per C kuadrat. Maka V kuadrat C kuadrat itu sama dengan A1 C kuadrat Eka tambah Eka kuadrat. Kan tinggal dikalikan C kuadrat saja. Mana vektor V kuadrat sama dengan besar V kuadrat. Vektor V kuadrat sama dengan besar V kuadrat. Nah, ini sama-sama V kuadrat C kuadrat, ini juga V kuadrat C kuadrat. Artinya suku yang ini sama dengan ini. Artinya ini sama dengan ini. Sekarang kalau sama-sama kita bagi C kuadratnya, semuanya sama dibagi C kuadrat, ini menjadi hilang C kuadratnya. Dapatkan 1/4 A1 V kuadrat, ini menjadi A1 V kuadrat per C kuadrat Eka, ini menjadi V kuadrat Eka kuadrat per C kuadrat kali C kuadrat. Jadi, kita bagi dengan C kuadrat, ini jadi C pangkat 4. Sementara ini menjadi A1 Eka tambah Eka kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau ini pindahkan ke kanan semua, sehingga sisakan yang ini sebelah kiri, hasilnya adalah seperti ini. 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikali Eka kuadrat per C kuadrat, ditambah A1 dikali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat Eka, sama dengan 1/4 A1 kuadrat V kuadrat. Nah, sekarang persamaan ini dikali dengan C kuadrat per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Maka suku ini hilang. Kali dengan ini maka suku ini hilang. Nah, suku ini tersisa C kuadrat. Nah, tersisa C kuadrat. Nah, suku ini masukkan seperti ini. Sama dengan A1 V kuadrat C kuadrat per 4 dikali 1 dikurang V kuadrat kurang C kuadrat. Yang ini, ya kan, sama dengan ini. Eka kuadrat tambah A1 C kuadrat Eka sama dengan ini. Sama dengan ini, berarti sama dengan P kuadrat C kuadrat. Berarti ini adalah P kuadrat C kuadrat. Nah, berarti di sini P kuadrat C kuadrat, di sini ini kali C kuadrat. Kalau sama dibagi C kuadrat, tinggal ini P kuadrat sama dengan A1 kuadrat. P kuadrat per 4 kali 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Kita akarkan, karena masih menggunakan P kuadrat. Kita akarkan, P-nya dapat adalah P sama dengan A1V per 2 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk kelajuan rendah berlaku rumus Newton. P itu sama dengan mV. Nah, sementara 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat itu mendekati 1 karena nilai ini kecil sekali. Sehingga ini menjadi mV, ini menjadi A1 per 2V. Nah, dengan demikian kita dapatkan mV sama dengan A1 per 2V. Ini kan, V sama dengan mV, P sama dengan A1V per akar ini. Sementara ini mendekati 1, kita dapatkan mV kita sama dengan A1V per 2. Saya sama coret V-nya, maka A1 kita adalah 2M. Kalau kita masukkan hasil A1 sama dengan 2M ini ke persamaan 1/17, yaitu persamaan ini, itu P sama dengan A1V per 2 akar 1 kurang V kuadrat C kuadrat, atau dalam bentuk vektor, berarti vektor P berarti sama dengan A1 vektor V per 2 akar ini, 2A1 sama dengan 2M, maksudnya MV vektor per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Itu ini. Atau ditulis gamma M vektor V. Dengan gamma dan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat yang besar sama dari 1. Nah, selanjutnya, dengan memasukkan persamaan A1 sama dengan 2M, kemudian P sama dengan gamma MV, Q persamaan 1/12, yaitu persamaan ini, maka P-nya adalah gamma MV dikali V kurung setengah A1 menjadi M ditambah Eka per C kuadrat. Hasilnya adalah Eka sama dengan MC kuadrat dikali gamma dikurang 1. Dengan mengingat energi kinetik partikel adalah energi relativistik partikel dikurangi dengan energi diamnya, atau ditulis sebagai berikut. Eka sama dengan E dikurang N0, dengan E adalah energi relativistik partikel, dan N0 adalah energi diam partikel atau energi rehat partikel. Maka Eka kita tulis Eka sama dengan E dikurang N0. Dari persamaan 1/24, yaitu ini, Eka sama dengan MC kuadrat gamma dikurang 1. Berarti Eka sama dengan MC kuadrat gamma dikurang 1. Maka
Kalau dibuka kurung, ini berarti gamma MC kuadrat dikurang MC kuadrat. Ya kan, ini persamaan 1/24. Itu yang ini, persamaan 1/24. K sama dengan MC kuadrat gamma dikurang 1. K ini, kalau kita buka kurung, itu berarti MC kuadrat gamma dikurang MC kuadrat. Nah, ini kan sama dengan gamma MC kuadrat dikurang MC kuadrat. Berarti ini sama dengan ini, dan ini sama dengan E0. Berarti kita peroleh I sama dengan gamma MC kuadrat, E0 sama dengan MC kuadrat. Maka kita peroleh I sama dengan gamma MC kuadrat atau MC kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, sementara E0 sama dengan MC kuadrat. Untuk limit non-relativistik, gamma ini bisa kita dekati dengan deret Taylor. Kita lihat bahwa deret Taylor 1 dikurang X pangkat minus setengah dapat diuraikan dalam bentuk deret seperti ini, yaitu 1 tambah setengah X dikurang 1 kali 3 per 2 kali 4 X kuadrat dan seterusnya. Untuk limit X yang kecil sekali, yaitu X kecil sekali dari 1, suku yang ini menjadi bisa diabaikan, sehingga hasilnya adalah 1 tambah 1/2X. Nah, untuk gamma itu X-nya adalah V kuadrat per C kuadrat, kecil dari 1. Jadi, kalau gamma dikurang 1 berarti 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat min pangkat setengah dikurang 1. Nah, ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Dikurang 1. Nah, satunya saling menghilangkan, tinggal V kuadrat per 2C kuadrat. Sehingga EK kita, gamma dikurang 1-nya sama dengan V kuadrat per C kuadrat. EK kita adalah MC kuadrat. Ya, EK menggunakan yang ini ya. EK kita adalah MC kuadrat dikali V kuadrat per 2C kuadrat, yang hasilnya adalah setengah MV kuadrat, yang bersesuaian dengan teori Newton. Jadi untuk partikel yang kecepatannya rendah, maka energi kinetik relativistiknya sama dengan energi kinetik dalam teori Newton. Sekarang kalau kita lihat kembali energi relativistik, yaitu I sama dengan gamma MC kuadrat atau MC kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kalau kita kuadratkan, hasilnya seperti ini. I kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Atau ini sama dengan 1 per V kuadrat per C kuadrat dikali M kuadrat C pangkat 4. Kemudian kita kurangkan dengan M kuadrat V kuadrat per C kuadrat tambah dengan M kuadrat V kuadrat per C kuadrat. Ini hanya trik. Ya kan? Kurangkan dan tambahkan dengan dua variabel yang sama atau dua bilangan yang sama, itu hasilnya sama dengan 0. Ini. Nah, tapi suku ini digabung dengan ini. Jadi, M kuadrat C pangkat 4 kali 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat tambah MV per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikuadratkan dikali C kuadrat, hasilnya yang ini sama dengan M kuadrat C pangkat 4, dan ini saling menghilangkan, suku yang ini menjadi P kuadrat C kuadrat, karena ini adalah MV per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat adalah P, sehingga suku yang ini menjadi P kuadrat C pangkat 4. Sehingga E kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 tambah P kuadrat C kuadrat, atau I sama dengan akar dari P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Jadi hubungan antara P, V, dan E dapat dituliskan dalam bentuk vektor P sama dengan gamma M vektor V, itu sama dengan gamma M C kuadrat vektor V per C kuadrat. Nah, ini kan I. Jadi sama dengan I vektor V per C kuadrat. Nah, selanjutnya berarti kita dapatkan ilustrasi hubungan-hubungan I dengan P dan MC kuadrat dalam bentuk segitiga seperti ini. Jadi, I sama dengan akar P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Nah, ini contoh-contoh soal. Ini jawabannya.
Ini, ini, nih.